Rezeki bukan hanya tentang kerja keras, bukan tentang seberapa lama kamu bekerja, atau seberapa berat kamu berjuang. Rezeki dalam pandangan metafisik adalah tentang seberapa dalam kamu selaras dengan getaran kelimpahan. Kamu mungkin merasa sedang kekurangan, tapi sesungguhnya kamu tidak kekurangan apapun. Yang terjadi hanyalah saluran energimu belum terbuka sepenuhnya. Kamu bukan kurang mampu, kamu bukan kurang beruntung. Yang kamu butuhkan adalah sebuah kesadaran baru bahwa uang itu bukanlah benda mati, tapi energi hidup yang datang kepada mereka yang siap menerimanya dengan jiwa tenang, hati yang penuh syukur, dan keyakinan yang teguh. Video ini bukan sekedar informasi. Ini adalah undangan untuk menyelaraskan ulang pikiran, perasaan, dan energi batinmu dengan aliran rezeki yang tak terbatas dari semesta. Karena begitu kamu selaras, kamu tidak perlu lagi mengejar uang. Kamu akan menjadi magnet uang. Baiklah, kita mulai. Bab pertama. Uang adalah energi netral. Ia tidak baik, tidak buruk, tidak suci, tidak kotor. Ia hanya menjadi cermin dari kesadaran siapapun yang menyentuhnya. Uang hanyalah salah satu untuk manifestasi energi yang diizinkan masuk ke dalam dunia fisik. Ia tak punya kehendak, tak punya niat, dan tak punya tujuan. Semua itu tergantung pada tangan, hati, dan kesadaran siapa yang memegangnya. Jika seseorang memegang uang dengan niat yang tulus, dengan rasa syukur dan keinginan untuk berbagi, maka uang akan menjadi alat kebaikan yang memperluas cahaya. Namun jika seseorang menyentuh uang dengan niat serakah, takut kekurangan, atau ingin mengontrol, maka energi yang netral itu bisa berubah menjadi alat untuk memperbesar kecemasan dan penderitaan. Uang tidak pernah salah. Yang seringkali keliru adalah persepsi kita terhadapnya. Kita diajarkan untuk mengejar uang seolah-olah ia adalah tujuan. Padahal ia hanyalah efek samping dari keselarasan energi dalam diri. Uang hadir bukan karena kita memaksa, tetapi karena kita membuka diri untuk menerima dalam vibrasi kepercayaan, kelimpahan, dan ketenangan. Seperti listrik yang hanya mengalir jika ada kabel yang tersambung dengan baik, uang pun hanya akan mengalir dalam hidup jika saluran energimu bersih, jernih, dan tidak dibatasi oleh rasa takut atau keyakinan negatif. Ketika kau memahami bahwa uang hanyalah energi netral, kamu akan berhenti takut padanya, berhenti memperbudaknya, dan mulai menjalin hubungan yang sehat dengannya. Kamu akan mulai menyadari bahwa keberlimpahan sejati tidak datang dari berapa banyak yang kamu punya, tapi dari seberapa damai perasaanmu saat menerimanya, menggunakannya, dan melepaskannya kembali. Dalam kesadaran ini, kamu tidak lagi mengejar uang. Kamu membiarkannya datang karena kamu sudah menjadi magnet yang selaras dengannya. Bab kedua, getaran batin menarik realitas finansial. Segala hal di alam ini bergerak dalam bentuk frekuensi, termasuk perasaan, pikiran, dan niat dalam hatimu. Metafisika mengajarkan bahwa semesta bukanlah benda mati yang acuh tak acuh. Ia hidup sadar dan merespon getaran batin yang kamu pancarkan. Maka uang yang kamu cari selama ini sesungguhnya bukan soal seberapa keras kamu bekerja di luar, tetapi seberapa jernih dan seimbang energi di dalam dirimu. Uang bukan hanya datang kepada mereka yang bekerja tanpa henti, tetapi kepada mereka yang bekerja dengan kesadaran, niat yang selaras, dan getaran batin yang bersih dari ketakutan dan keraguan. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita memblokir aliran energi kita sendiri. Kita berkata ingin kaya, tapi hati kita penuh kecemasan. Kita bekerja keras, tapi dalam hati kecil kita tidak yakin kita layak menerima kelimpahan. Inilah benturan energi yang membuat hasil kerja terasa tidak maksimal. Semesta tidak menjawab kata-kata, semesta menjawab frekuensi energi yang kamu pancarkan setiap hari. Maka jika kamu terus merasa tidak cukup,
maka itulah yang akan kamu tarik situasi yang membuatmu merasa terus kekurangan. Dan sebaliknya, ketika kamu mengisi batinmu dengan rasa syukur atas yang sudah kamu miliki, sekecil apapun, kamu sedang menciptakan medan energi kelimpahan. Ketika kamu memilih untuk percaya bahwa Tuhan adalah sumber yang tak terbatas dan bahwa kamu adalah bagian dari aliran energi ilahi itu, maka kamu sedang menyesuaikan dirimu dengan frekuensi rizki yang tak terputus. Perlahan, hidupmu mulai berubah, bukan karena sesuatu di luar, tetapi karena dalam dirimu sudah berpindah ke gelombang baru. Kamu mulai melihat peluang, kamu mulai merasa damai dalam proses, dan uang pun mulai datang seringkali dari arah yang tidak kamu sangka. Inilah kuncinya menjadi magnet, bukanlah mengejar. Menjadi penyambut rezeki, bukan pemaksa keadaan. Saat batinmu tenang, percaya, dan penuh syukur, semesta akan mulai membalas getaran itu dengan realitas yang setara. Tidak karena kamu meminta dengan keras, tapi karena kamu sudah siap menerima dengan lembut. Bab ketiga, kesadaran kelimpahan mengaktifkan aliran rizki. Rizki tidak hanya datang karena kerja keras semata, tapi karena kesadaran batin yang terbuka terhadap kelimpahan. Hidup ini bukan soal meminta lebih banyak dari luar, melainkan soal menyadari bahwa sumber segalanya sudah ada di dalam. Kesadaran kelimpahan adalah kondisi batin yang tahu, bukan sekedar berharap, bahwa semesta ini penuh, cukup, dan selalu memiliki cara untuk memberi kepada mereka yang percaya. Ketika seseorang mulai hidup dengan keyakinan bahwa dirinya pantas diberi, bahwa ia hidup dalam aliran kebaikan, dan bahwa Tuhan tidak pernah pelit terhadap makhluknya, maka ia sedang menyalakan pusat energi rizkinya sendiri. Kesadaran adalah kunci pembuka gerbang tak terlihat. Saat kau mulai menyadari bahwa hidup tidak sedang melawanmu, tapi sedang membimbingmu, maka kamu berhenti merasa sebagai korban keadaan. Kamu mulai melihat setiap tantangan sebagai proses yang menyempurnakan, bukan sebagai penghalang yang menjatuhkan. Dan dari kesadaran inilah muncul daya tarik metafisik, energi spiritual yang memancarkan ketenangan, kepercayaan, dan penerimaan yang dalam mampu menarik rezeki dengan cara yang halus tapi nyata. Kadang datang sebagai ide, kadang sebagai pertemuan yang tampaknya kebetulan, kadang sebagai peluang yang muncul seketika, tapi semuanya bermuara pada satu titik, kesadaranmu yang berubah. Saat kamu hidup dalam kesadaran kelimpahan, kamu berhenti mengeluh, berhenti membandingkan, dan berhenti meragukan waktu Tuhan. Kamu tidak lagi mengukur rezeki dari angka-angka di rekening, tapi dari kedamaian di dalam hatimu. Kamu tahu bahwa rezeki itu lebih luas dari uang. Ia bisa berupa ketenangan, kesehatan, hubungan yang hangat, atau pertolongan yang datang tepat waktu. Dan saat kamu benar-benar bersyukur atas bentuk rezeki apapun yang kamu terima, maka semesta pun memperluas alirannya kepadamu, karena kamu sudah siap menampung lebih. Kesadaran kelimpahan bukan sesuatu yang dicapai dengan logika, tapi dengan rasa percaya yang tumbuh perlahan di dalam. Ketika kamu yakin bahwa Tuhan Maha Pemberi dan hidup ini dipenuhi peluang tak terbatas, maka kamu tidak takut lagi untuk memberi, berbagi, dan berjalan di jalan yang belum kamu lihat ujungnya, karena kamu tahu aliran itu akan selalu datang saat kamu selaras. Bab yang keempat, pernafasan dan meditasi sebagai penguat energi uang. Nafas bukan sekedar udara. Ia adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan alam semesta. Nafas adalah energi kehidupan murni, prana, chi, hi, yang membawa kesadaran menuju keheningan, ke pusat jiwa, tempat segala kemungkinan terbuka. Dan di dalam keheningan itulah getaran batin kita dapat dimurnikan, diperkuat, dan diselaraskan dengan frekuensi kelimpahan yang sejati. Banyak orang mencari uang di luar, tanpa menyadari bahwa di dalam dirinya sendiri ada sumber daya yang lebih besar.
kesadaran tenang yang mampu menarik rezeki dengan getaran halus yang terpancar melalui nafas yang disadari. Setiap kali kamu menarik nafas dengan penuh kesadaran dan rasa syukur, kamu sedang menata ulang medan energi dalam dirimu. Nafas yang tenang membuka pikiran yang jernih, dan dalam kejernihan itu, intuisi bekerja lebih kuat. Pikiran yang biasanya kacau dan penuh kecemasan mulai reda, dan dari ruang keheningan itu muncullah ide, inspirasi, serta keyakinan yang menjadi benih dari datangnya rizki. Meditasi bukan sekedar duduk diam. Ia adalah latihan untuk mendengar bisikan ilahi yang sering tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Ketika kau bermeditasi sambil menyatukan nafas, niat, dan rasa syukur, kamu sedang menciptakan medan magnet energi yang kuat untuk menarik kebaikan, termasuk rizki dalam bentuk uang. Uang adalah energi, dan ia datang kepada mereka yang memiliki ruang batin untuk menerimanya. Nafas yang disadari membersihkan ruang itu, melepaskan trauma masa lalu, pikiran negatif, dan ketakutan bawah sadar yang selama ini menutup pintu rezeki. Dengan mengatur nafas, kamu tidak hanya menenangkan tubuh, tapi juga menyelaraskan dirimu dengan ritme semesta yang penuh kelimpahan. Kamu mulai merasa cukup, kamu mulai percaya, dan dari sana cukup itulah kamu menjadi magnet yang kuat. Pernafasan sadar adalah doa dalam bentuk energi. Ia tidak membutuhkan kata-kata, hanya kehadiran dan kesadaran. Dalam setiap hembusan nafas yang penuh syukur, kamu sedang berkata kepada semesta, "Aku siap menerima, aku percaya, aku selaras." Dan semesta pun menjawab, bukan dengan suara, tetapi dengan aliran uang yang datang, bantuan yang hadir, pintu yang terbuka, dan jalan yang tiba-tiba menjadi terang. Bab yang ketiga, memberi sebagai jalan energi mengalir. Dalam hukum energi, apa yang kita lepaskan dengan ikhlas akan selalu kembali dengan cara yang lebih besar dan tak terduga. Metafisik mengajarkan bahwa alam semesta ini bergerak dalam hukum aliran, seperti air yang mengalir, udara yang berhembus, atau darah yang berputar dalam tubuh. Begitu pula dengan energi uang. Ia tidak diciptakan untuk ditahan atau ditumpuk dengan ketakutan, tetapi untuk dialirkan dengan niat baik, sehingga membentuk siklus energi yang hidup, segar, dan terus berkembang. Dan di dalam siklus itu, memberi menjadi salah satu tindakan paling spiritual dan metafisik untuk membuka saluran rezeki. Memberi bukan berarti kamu kehilangan. Justru saat kamu memberi dari kesadaran kelimpahan, kamu sedang memperluas wadahmu untuk menerima lebih. Bukan karena kamu sedang membeli keberuntungan atau menyonggok semesta, tetapi karena kamu sedang menunjukkan bahwa kamu percaya, kamu cukup, dan bahwa sumber rezekimu tidak akan pernah habis. Memberi dari hati yang penuh syukur adalah tindakan energi tertinggi. Ia menggetarkan semesta, menandai bahwa kamu sudah bebas dari pola pikir kekurangan, dan karena itu kamu pantas untuk menerima lebih besar lagi. Seringkali kita takut memberi karena merasa belum punya cukup. Namun justru disitulah kekuatan spiritual memberi. Ia adalah pernyataan batin bahwa kamu tidak takut dan kamu percaya pada sumber yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa uang hanyalah salah satu bentuk aliran, dan kamu memilih untuk menjadi bagian dari aliran itu, bukan sebagai penampung, tapi sebagai saluran. Dan saluran yang bersih, yang terus mengalirkan, akan terus diisi kembali oleh semesta. Dalam memberi, kamu sedang membersihkan ego. Kamu sedang menyadari bahwa uang tidak membuatmu lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain. Tapi melalui uang, kamu bisa menjadi perpanjang tangan kasih Tuhan. Kamu bisa membantu penyembuhan dan menumbuhkan hidup orang lain. Dan energi kebaikan itu tidak akan hilang. Ia akan kembali, bukan selalu dalam bentuk yang sama, tapi dalam bentuk yang kamu butuhkan. Ketenangan, keajaiban, atau jawaban dari doa yang telah lama kamu panjatkan.
Semakin kamu memberi dengan cinta dan keikhlasan, semakin semesta mempercayakan lebih kepadamu. Karena semesta tahu, uang yang mengalir melalui tanganmu tidak akan tertahan. Ia akan hidup, bergerak, dan membawa cahaya.